Salam secangkir kopi. Ketemu lagi dengan saya untuk kita membahas hal-hal dalam kehidupan kita. Mungkin kali ini kita tidak terlalu serius ya, jangan serius ya. Kita boleh ketawa-tawa ya sambil santai sambil ngopi. Karena justru kita hari ini mau introspeksi diri kita. Sebenarnya kita ini orang gila atau orang sehat ya. Ya. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ini dipertanyakan? Karena pada prinsipnya begini, kadang-kadang hal yang kita anggap logis, masuk akal itu terasa aneh. Tetapi hal-hal yang aneh kita anggap logis dan masuk akal. Nah, banyak kejadian-kejadian atau dalam kehidupan kita itu sebenarnya merasa sakit ya, bukan merasa sakit, tetapi tidak merasa sakit. Tetapi ada orang yang tidak sakit merasa sakit. Nah, dalam hal ini kita harus menguji kita. Saya bukan psikologi, saya bukan rohaniawan, tetapi yuk kita berpikir sederhana saja. Tidak usah membawa ayat-ayat, tidak usah membawa ilmu-ilmu psikologi yang berat-berat, tetapi coba kita pikirkan, kita renungkan saja, atau kita introspeksi saja gitu kan. Apakah kita ini sebenarnya orang gila atau orang yang waras, atau memang orang waras yang gila atau orang gila yang waras? Nah, ini sebuah pertanyaan yang terbolak-balik ya, tetapi saya merasa penting untuk membahas ini karena dengan dunia politik Indonesia, dengan Indonesia termasuk salah satu negara yang religius, tetapi kok kelakuan manusianya, tutur katanya semuanya menyeramkan ya. Saya paling males sebenarnya lihat Twitter ya, Facebook segala macam, karena di situ ketika ada satu orang membuat statement ya, apalagi yang ada hubungannya dengan politik, dengan negara, dengan gubernur, dengan wali kota, dengan presiden, semua itu komen-komennya jahat-jahat. Udah gitu namanya juga unik-unik ya, udah gitu juga bawa-bawa Allah gitu kan. Waduh, ini sebenarnya siapa sih yang gila? Jadi saya pernah bahas ya di episode berapa saya lupa, itu sebenarnya orang bermedia sosial itu karena orang gila, apa orang gila itu memang bermain media sosial gitu. Jadi itu pertanyaan yang menggelitik, tapi biasanya kita nggak mau dikritik. Semua orang gila tuh biasanya nggak mau dikritik. Ya, jadi atau semua orang yang dikritik sebenarnya nggak mau disebut gila, tetapi sebenarnya gini, secara psikologis dan secara rohani itu harus diakui. Kalau kita mau sembuh jadi orang gila, ya kita harus mengakui memang kita gila. Atau kita memang, saya sering namanya konselor ya, mengkonseling orang-orang yang dengan jujur merasa bahwa saya begini, ya udah sembuh gitu. Masalahnya sekarang itu orang yang paling nggak mau diakui bahwa dia penyakit jiwa. Dia gila gitu kan. Nah, tetapi ini sangat memprihatinkan ya. Di negara-negara modern, orang itu datang sendiri ke psikiater, ke psikolog, datang sendiri untuk membicarakan masalahnya. Beberapa artis di kita juga bilang, wah saya ini bipolar, saya ini mengalami gangguan ini, gangguan itu gitu. Saya mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan, saya mengalami gangguan ketakutan. Wah, itu mungkin karena dia orang pinter, orang yang merasa penting untuk datang ke psikolog atau ke dokter gitu. Tapi banyak manusia yang ada di kita gitu kan, apalagi para netizen itu, saya merasa bahwa komen-komen mereka itu komen yang memang tanda kutip gila. Ya maaf, karena bicara dengan ayat, bicara dengan agama, tetapi jahat gitu. Waduh, ini kacau sebenarnya. Nah, karena itu saya prihatin, dan karena sama seperti stand up komedi, bahwa setiap materi yang ada dibangun dari keresahan. Demikian juga sebenarnya konten ini, dari episode 1 sampai episode yang 100 sekian ini, ya saya membangunnya karena didasarkan kepada keprihatinan, kepada keresahan yang terjadi di antara kita. Yang terjadi ya. Nah, mari kita bahas apa itu gila, apa itu sehat. Nah, sering kita bilang gini, kalau orang yang normal itu sehat. Orang gila itu disebutnya abnormal. Jadi segala kelakuannya itu abnormal. Tapi coba kita melihat, sebenarnya makanya judulnya adalah lebih waras mana, orang sehat atau orang gila. Ya, jadi gini, ini
didasari karena ada suatu orang rohaniawan yang nyuruh kita berpikir, pemirsanya berpikir, kita sebenarnya orang waras atau orang gila. Ya. Jadi gini, orang waras itu harus berpikir logis, orang waras itu harus berpikir normal. Normal, ingat, orang waras itu orang sehat berpikir normal. Nah, orang yang tidak waras pikirannya tidak normal, ya kan? Nah, coba gini, kita bedakan antara orang gila dan orang sehat. Yang pertama soal makanan, orang makanannya. Orang gila biasanya makan seadanya, secukupnya, ya kan? Tetapi coba lihat orang sehat. Orang sehat kalau dapat makanan dikumpulin dibawa pulang ya ini realita ya. Terus pengen sebanyak-banyaknya, apalagi kalau makanan yang enak. Lihat, orang gila dan orang sehat, mana yang lebih waras? Ya, orang sehat itu lebih banyak khawatirnya. Orang sehat itu lebih serakah, gitu kan. Tapi orang gila enggak, udah dapat makan enggak makan dia terima. Ya dapat makanan dia makan, tidak dapat makanan ya sudah gitu kan. Itu prinsip. Makanya saya bilang ini perbandingan gila dan sehat. Ternyata orang gila, orang yang disebut gila, itu dia tidak maruk terhadap makanan. Dia makan seadanya, dia secukupnya. Ya ada makanan dia makan, tidak ada makanan dia ya sudah. Tetapi orang sehat kadang malah jadi sakit gara-gara makan. Ya gini, orang sehat itu ngumpulin makanan sebanyak-banyaknya sampai dia lupa ternyata banyak orang sakit karena nggak makan. Tetapi orang sehat membuat makanan itu menjadi bikin dia sakit. Ya. Jadi banyak orang kelaparan karena kurang makan. Tetapi orang yang sehat ngumpulin makanan sebanyak-banyaknya dan membuat dia sakit. Nah ini berarti orang sehat itu tidak waras gitu sebenarnya. Karena banyak makan membuat dia sakit. Tetapi orang gila ya makan seadanya. Nah, orang sehat tidak berpikir bahwa ternyata banyak di dunia ini orang yang kelaparan, ya. Tapi orang sehat ternyata ingin makan sebanyak-banyaknya yang mengakibatkan dia sakit. Yang kedua adalah pakaian, ya, makan, minum, pakai. Pakai adalah apa yang kita pakai, baju, aksesoris segala macam, saya kacamata, sepatu segala macam. Coba lihat pakaian orang gila, sederhana aja. Yang penting dia bisa punya pakaian ya sudah. Kadang-kadang ada orang gila, maaf ya, yang dia tidak berpakaian juga nggak masalah karena bagi dia pakaian tidak masalah. Coba kita orang sehat, ya, orang sehat normal nggak sih sebenarnya kita pakai baju yang ratusan juta? Coba kita pikirin, kita orang sehat normal nggak sih sebenarnya kita pakai baju yang ratusan juta? Apa sih bajunya itu? Ada yang baju dari emas, berlian segala macam. Sebenarnya baju itu buat apa fungsinya? Baju kan buat menutupi tubuh, ya bagus, rapi, ya kan? Tetapi kok kita bikin baju yang aneh-aneh. Ada orang bikin baju, kalau ibu saya bilang itu kurang bahan gitu. Jadi pakai baju tapi susunya kemana-mana gitu kan. Itu ngapain gitu loh. Ini orang sehat loh. Makanya pertanyaan dari materi ini, orang sehat itu waras nggak sih sebenarnya? Ya ada pakai baju bagus-bagus tapi ya semuanya auratnya kelihatan gitu kan. Itu siapa yang mau ditutupin gitu kan? Kan pakaian itu adalah menutupi, ya kan? Menutupi aurat, menutupi seluruh tubuh, menutupi supaya kita nggak kedinginan, kita nggak kepanasan. Tetapi ini orang berpakaian tuh untuk gaya-gayaan. Nah itu fungsinya udah salah. Jadi gini, itu malfungsi loh. Kalau pakaian digunakan untuk suatu gaya, itu malfungsi. Maaf ya, saya bukan menyindir para desainer, bukan itu maksud saya. Tetapi ketika itu untuk menunjukkan jati diri kita, wah kita gila. Pakaian tidak menunjukkan siapa diri kita. Tetapi mungkin orang-orang merasa bahwa ini pakaian saya, ya itulah membuat dia lebih orang menghargai dia. Itu gila. Ya orang sehat yang sebenarnya nggak waras ya. Nggak mungkin. Bedanya dengan orang gila ya udah pakai baju, ada baju bawahnya, atasnya ini ya. Saya belum pernah melihat orang gila itu pakai bajunya yang pengen yang bagus-bagus gitu kan. Nah itu. Yang selanjutnya adalah tinggal. Ya, orang gila itu tinggal di mana aja oke. Yang penting bisa tidur, bisa nyenyak. Tujuan kita punya tempat tinggal, ya. Tujuan kita punya tempat tinggal, punya rumah, segala macam adalah supaya kita bisa tidur, bisa aman, bisa nyaman. Nah, coba kita lihat orang gila. Saya ada teman-teman yang melakukan pelayanan, namanya pelayanan sosial itu kepada orang-orang tunawisma segala macam ya. Karena orang tunawisma itu mau
tidur di mana aja nyaman karena nggak punya HP, nggak megang duit segala macam, dia merasa nyaman, dia tidurnya nyenyak. Bahkan katanya kalau dunia runtuh pun dia masih bisa ngorok. Lihat, untuk orang gila saja, untuk tinggal dia nggak milih-milih. Wow, yang bagus segala macam. Coba gini, orang sehat nih, waras nggak sih? Coba kita renungkan, orang sehat waras nggak nih? Dia pengen kasur yang bagus, yang mewah, gitu kan? Dia beli yang mahal-mahal. Dia tidurnya merem nggak? Nikmati nggak sih sebenarnya? Ketika dia merem tidur gitu, wah ini mahal gitu, enggak kan? Nah lihat, waras nggak sih sebenarnya orang sehat? Saya tidak mengkritiki orang jualan tempat tidur yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, enggak, bukan ke situ maksud saya. Maksudnya adalah kita waras nggak sih ingin tidur nyaman, tapi sebenarnya tidur lelap itu tidak bisa kita beli. Kita bisa beli tempat tidur yang mahal, kamar yang mahal, yang bagus, yang indah, tidur mah tetap nyenyak dan ngorok gitu kan. Dan kita tidak waras jadinya. Bahkan ketika kita tidur terus pintu kamar kita ada yang kotak-kotak, wah kita takut bangun gitu. Coba orang miskin, orang susah atau orang gila, dia mau 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 ada yang ganggu-ganggu juga dia nyari tidur karena dia merasa tidak takut kehilangan apa-apa, dia tidak takut apa-apa gitu. Tetapi coba orang sehat itu menjadi ketakutan buat tidur aja. Udah tidur ya di kamar tidurnya, di luarnya ada CCTV, gemboknya berlapis-lapis. Bayangkan kita itu seperti orang gila. Bener nggak? Ya makanya kita nyantai aja ya, kita bahas ini nyantai aja supaya kita introspeksi diri, sebenarnya kita ini orang sehat yang waras apa orang sehat yang gila gitu kan. Nah itu yang selanjutnya adalah soal uang, selanjutnya soal harta. Orang gila tuh nggak mikirin harta. Orang gila itu nggak berpikir untuk dirinya sendiri, ingin kaya, punya ini punya itu. Orang gila itu sana yang penting bisa makan minum tinggal, selesai. Tetapi coba kita, karena kita merasa sehat, kita jadi nggak waras. Nggak warasnya gimana? Untuk mendapatkan banyak uang, kita lakukan segala hal, bahkan hal yang tidak halal yang kita lakukan, kejahatan kita lakukan, kita korupsi. Bayangin orang sehat, waras nggak sih sebenarnya orang sehat? Masa hanya untuk dapat uang sekian juta kita harus korupsi? Bahkan ada orang yang cuma gara-gara duit 100 ribu, 100 perak itu saling membunuh. Bayangin, orang sehat waras nggak? Dibandingkan dengan orang gila. Orang gila uang 100 aja dia nggak pikirin, mau 100 mau dikasih berapapun dia nggak pikirin. Nah, jadi ini kita cuma anekdot aja, kita lucu-lucuan ya. Jadi materi kali ini kita lucuan, tapi kita untuk introspeksi tujuannya ya. Jadi saya tidak ingin menghakimi siapapun, itu tujuannya bukan, tapi kita ke diri kita sendiri yuk, kita lihat, kita cek. Untuk harta, untuk segala macam yang kita butuhkan, itu sebenarnya kita banyak tidak waras. Orang sehat yang tidak waras sebenarnya. Lalu gini, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang gila itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Orang gila itu ya kalau sudah cukup ya sudah. Dia tidak ingin apa-apa. Tetapi orang sehat, dia pikirin dirinya sendiri. Dia egonya semakin tinggi. Ya, dia butuh ini, dia butuh itu. Semuanya terfokus untuk diri dia, gitu kan. Nah, itu yang membuat akhirnya orang sehat itu sebenarnya tidak waras. Ya orang sehat itu tidak waras jadi sebenarnya. Jadi kok bisa ya ada orang hidup untuk dirinya sendiri, ada orang kok hidup untuk kepuasan sendiri. Orang banyak uang orang banyak uang itu nggak bisa bahagia sebenarnya, jadi bodoh. Atau orang punya rumah mewah ya. Saya pernah masuk ya, saya kan banyak customer ya punya masuk, gila itu gemboknya berlapis-lapis, di security-nya ada berapa gitu kan, cuma untuk tinggal, padahal dia aja jarang tinggal di situ. Di dalam rumahnya ada segala barang-barang mewah ya kan, segala sesuatu yang sebenarnya dia tidak nikmati karena dia juga ada di luar, dia suka nginap di hotel, dia suka keluar negeri, sebenarnya rumah itu kosong gitu loh, tetapi dia harus jaga apa ya, sesuatu yang sebenarnya tidak bernilai gitu loh, secara psikologis tidak bernilai. Ini mahal nih, itu mahal, itu mahal. Juga buat apa dijaga? Kenapa nggak dia kasih aja misalnya orang miskin gitu kan, daripada sebuah Gucci yang harganya ratusan juta, uang ratusannya juta dia bagiin-bagiin, dia dia dapat pahala. Jadi sebenarnya ketika orang itu berpikir untuk dirinya sendiri, dia ingin kaya, ingin terkenal, ingin dihormati, itu sebenarnya sudah tidak waras. Nah, maaf nih, ini jadi masuk lagi ke psikologi dan rohani.
Jadi sebenarnya secara rohani kita tidak waras ketika kita ingin menumpuk kekayaan, ketika kita ingin menumpuk uang, ketika kita ingin dipuaskan dengan hal-hal yang duniawi, makanan, minuman, kita itu sebenarnya sudah tidak waras. Karena semuanya itu membawa penyakit. Kenapa dianggap tidak waras? Karena semuanya itu membawa penyakit. Dan itunya membawa penderitaan manusia seumur hidup. Bahkan ketika punya orang kaya itu, kalau uangnya kurang 1 digit aja dia udah stres. Ya, tanya aja kalau nggak percaya. Gitu loh. Orang kaya itu kalau uangnya kurang 1 digit sudah stres. Tapi orang miskin, dia nggak punya uang nyantai saja gitu. Orang gila bahkan tidak pegang uang, ya nggak apa-apa gitu, nyantai dia bisa ketawa-tawa gitu kan. Bahkan dia bilang, ya itu tadi, karena orang gila tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi orang waras, sehat, itu tidak waras karena dia yang dipikirkan dirinya sendiri. Jadi ini yang saya sampaikan. Ini kita sambil ngopi sambil ketawa-tawa, mentertawakan diri kita sendiri, menanya. Jadi kalau saya ngomong sama teman, lu nggak waras lo, pasti marah gitu kan. Lu nggak waras lo gitu kan, makan sayur segala macam itu semua dipikirin buat diri sendiri, pasti gak marah. Jadi saya ngajaknya yuk kita introspeksi diri kita sendiri. Kita termasuk orang gila yang tanda kutip ya, atau kita memang termasuk orang sehat yang nggak waras. Nah, jadi saya mengajak melalui materi kali ini, yuk kita seharusnya seperti orang gila. Jadi orang sehat yang seperti orang gila, atau yang berpikiran waras gitu. Jadi sebenarnya materi ini saya belajar dari psikologi, dari rohaniawan juga. Ternyata orang gila itu lebih waras. Kenapa? Pertama, hidup bukan untuk makan dan minum. Hidup bukan untuk mencari kekayaan. Hidup bukan untuk diri sendiri. Hidup apa adanya. Hidup itu harus dengan dengan menerima apa adanya, artinya orang mengucap syukur. Dan itu hanya terjadi pada orang gila. Yang di jalanan, yang tunawisma, semuanya lah. Itu terjadi pada mereka. Tetapi orang sehat tidak bisa menerima itu. Orang sehat tidak bisa menerima makanan yang gak enak. Orang sehat tidak bisa menerima pakaian yang gak bagus. Orang sehat itu mikirnya rumah tinggalnya wah gitu kan, punya mobil, punya motor, ya harta, uang segala macam. Itu orang sehat. Itu orang sehat itu tidak waras gitu loh. Tapi orang gila itu yang waras. Ya, itu saja maksudnya yang keresahan saya gitu loh. Dan keresahan banyak orang sebenarnya. Itu keresahan kenapa saya bagikan? Karena itu juga keresahan seorang rohaniawan. Jadi saya mengambil materi ini juga dari keresahan dia juga sebagai seorang rohaniawan. Sebenarnya manusia sehat itu tidak rohani. Manusia yang sehat itu sebenarnya nggak waras, karena pikirannya ya kekuasaan segala macam. Bahkan artinya orang-orang yang sehat dan beragama kadang lebih tidak waras lagi gitu kan, dibandingkan dengan orang gila. Ya maaf ya, saya mencontohkan, dibilang orang beragama kadang tidak waras, lebih baik dia lihat orang gila. Ya, karena salah satu salah satu pekerjaan dia adalah melayani orang gila, karena dia lebih senang katanya bergaul dengan orang gila daripada dengan orang sehat. Karena orang sehat banyak tidak warasnya, banyak munafiknya. Wah, orang gila tidak bisa munafik. Orang gila nggak bisa bohong gitu kan, tapi orang sehat bohong, munafik segala udah segala macamnya. Jadi ini hanya introspeksi, hanya untuk gambaran diri kita, hanya untuk kita coba mengkoreksi diri kita sendiri ya. Tapi semua itu fakta. Yang saya sampaikan tadi ciri-ciri adalah fakta. Rohaniawan juga ini mengungkapkan itu faktanya loh. Ya, dia melayani orang yang tidak waras. Orang gila itu ternyata lebih waras daripada orang sehat. Nah, orang sehat kebanyakan tidak waras. Jadi itu yang saya ingin kita renungkan, kita introspeksi diri kita sendiri. Kita sebenarnya mau jadi orang gila yang waras atau menjadi orang sehat yang sebenarnya tidak waras gitu kan. Jadi supaya kita belajar, supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik, supaya natur manusia kita yang katanya makhluk sempurna itu benar-benar sempurna, bukan sempurna tetapi menjadi rusak gitu kan ya. Jadi memang hal-hal yang ini harus kita pikirkan. Dan ada tambahan nih, bisik-bisik bahwa orang sehat itu kalau mau berbuat jahat direncanakan. Orang gila tidak pernah merencanakan untuk berbuat jahat. Semuanya spontan gitu kan kalau diganggu. Tapi orang sehat itu
tidak waras karena semuanya direncanakan. Ada perencanaannya untuk membunuh, untuk merampok, untuk berzina pun ada perencanaannya. Jadi itu yang kita coba obrolkan malam hari ini ya. Saya malam hari saya satunya ya. Jadi coba kita renungkan kembali, introspeksi diri kita sendiri. Kita termasuk yang mana, dan kalau kita memang tidak waras, yuk kita belajar waras. Semoga apa yang kita renungan bersama, kita introspeksi diri kita sendiri, itu membawa dampak yang baik supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetap semangat dan jangan lupa ngopi.